sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin kami dari kelompok 7 metode numerik RC dengan studi kasus distribusi T3. Saya sendiri Kuntum Khairoma dengan NIM 123370120. Saya Runia Saria Dinda Putri dengan NIM 124370105. Saya David Prakusya dengan NIM 123370004. Saya Muhammad Ardian Putra dengan NIM 124370112. Saya Dan Purnama Barat dengan NIM 124370005. Sekian perkenalan dari kami. Selamat menyaksikan. Distribusi T, sesuai dengan apa yang ada di awal video, pada video kali ini kita akan membahas tentang distribusi T. Nah, distribusi T atau yang lebih sering disebut dengan distribusi T-Student adalah salah satu distribusi probabilitas yang digunakan dalam statistik inferensial ketika peneliti ingin mengestimasi rata-rata populasi berdasarkan data sampel yang berukuran kecil. Nah, dalam kondisi seperti ini, penggunaan distribusi normal tidaklah lagi akurat karena tingkat ketidakpastian pada sampel kecil cukup tinggi. Oleh karena itu, distribusi T memberikan penyesuaian melalui bentuk kurva yang lebih melebar sehingga mampu mengakomodasi variabilitas data yang lebih besar pada sampel yang kecil. Nah, distribusi T ini memberikan toleransi yang lebih besar terhadap kemungkinan nilai ekstrim. Dengan demikian, distribusi T memungkinkan analisis lebih akurat dan realistis pada kondisi data yang terbatas. Distribusi T memiliki 4 parameter. Yang pertama itu ada derajat kebebasan atau degrees of freedom. Rumusnya adalah DF sama dengan N dikurang 1, bertujuan untuk menentukan bentuk distribusi. Yang kedua ada SE atau standar error. Ini berguna untuk mengukur ketidakpastian estimasi rata-rata. Yang ketiga ada alpha atau level signifikan yang menentukan tingkat kepercayaan. Dan yang terakhir itu ada titik kritis atau nilai T kritis, yaitu nilai batas untuk keputusan uji hipotesis. Selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan SILAB. Software SILAB adalah software komputasi numerik yang digunakan untuk menghitung matematika, statistik, pemodelan, dan simulasi. Nah, pada video pembahasan kali ini dan video tutorial kali ini kita akan berfokus pada 2 tools. Yang pertama adalah Synode untuk membuat script dan yang kedua adalah konsolnya untuk merunning dari hasil script yang sudah kita buat. Kemudian kita akan masuk ke study case atau contoh soal. Seperti yang teman-teman dapat lihat bahwasanya pada layar kali ini sudah terpampang 15 data tabel yang dimana masing-masing tabel itu memiliki nilai data yang berbeda-beda. Soalnya adalah sebuah tim teknik geoteknik sedang mengevaluasi kestabilan dinding tambang terbuka atau open pit yang baru. Dinding tersebut didominasi oleh satuan batuan basalt masif. Untuk menentukan apakah massa batuan cukup kuat, tim melakukan pengujian UCS pada contoh batuan inti yang diambil dari beberapa lubang bor. Desain tambang mensyaratkan bahwa nilai rata-rata sebenarnya dari UCS basal harus besar sama dengan 85 MPa untuk menjaga faktor keamanan yang memadai. Sebanyak 15 data hasil uji UCS dalam nilai MPa diperoleh pada tabel di samping. Karena jumlah sampel yang sangat sedikit, yaitu hanya 15 data, tim geoteknik harus menggunakan distribusi T untuk mengestimasi interval kepercayaan 95% dari nilai rata-rata UCS sebenarnya. Pertanyaannya, dengan menggunakan distribusi T yang kepercayaannya 95%, hitunglah nomor 1, rata-rata sampel, standar deviasi sampel, dan standar error dari pengujian UCS. 2, interval kepercayaan 95% untuk nilai rata-rata UCS yang sebenarnya. Dan 3, interpretasikan apakah hasil dari rata-rata sebenarnya UCS basalt secara statistik memungkinkan untuk memenuhi persyaratan desain minimum sebesar 85 MPa. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan ini akan kita aplikasikan dengan SILAB. Untuk pengaplikasian dan demonstrasinya ada di video selanjutnya. Baik, setelah penjelasan mengenai skill lab tadi dan penjelasan tentang soal, kita lanjut ke skripnya. Oke, pembuatan skrip dari distribusi T3. Oke, kita mulai dengan clear. Clear ini berfungsi untuk apa? Jadi clear ini berfungsi untuk membersihkan semua workshop dari skill lab-nya. Lanjut ke baris kedua. Nah, baris kedua ini kita buat CLC. Nah, CLC ini sendiri berfungsi untuk
membersihkan semua variabel dari input dari sebelumnya, sehingga variabel di dalam script yang akan kita buat sudah tidak ada sisa lagi dari input sebelumnya. Oke, kita enter lagi sebagai spasi. Lalu di sini kita kan sudah tahu tuh soalnya dan apa aja yang mau dihitung. Nah, di sini kita buat komentar supaya lebih jelas. Nah, komentar ini pakai garis miring 2. Lalu tulis apa dari soal tersebut. Karena di sini kita pakai distribusi T3, jadi distribusi. Nah, terus karena menghitung UCS balsal, maka kita tulis juga di sini. Oke, lanjut ke komentar yang kedua, yaitu menerangkan tentang apa aja yang akan dihitung. Nanti kita akan menghitung rata, dari cek baku, selewat, dan terakhir cek sendiri. Nah, setelah komentar sudah selesai, lanjut ke perhitungan. Ke data dulu. Nah, di data kan itu di soal diterterakan ada data UCS sebanyak 15 sampel. Nah, di sini kita taruh komentar juga supaya lebih jelas. Kita taruh UCS. Oke, lalu kita tuliskan datanya di sini. Setelah datanya dimasukkan, yang mau dihitung pertama kan tadi rata-rata. Nah, dari data sebelum menghitung rata-rata kita ketahui dulu jumlah sampelnya. Nah, jumlah sampelnya kan belum tahu nih kalau secara langsung otomatis. Jadi kita hitung aja di sini. Pertama kita taruh komentar dulu. Jumlah sampel. Nah, lalu kita masukkan fungsinya. Nah, untuk fungsinya sendiri untuk mencari jumlah sampel ini kita pakai length. Nah, jadi nanti setelah kita masukkan fungsi length dia akan menghitung sendiri dari jumlah sampel yang ada di atas. Lanjut, baru kita menghitung rata-rata sampelnya. Nah, kita taruh komentar lagi seperti biasa biar lebih jelas. Nah, untuk menghitung min atau rata-rata kita pakai fungsi min juga. Nah, lanjut ke perhitungan kedua. Nah, ini perhitungan min sudah selesai. Lanjut ke perhitungan kedua, itu simpangan baku atau standar deviasi. Tambahkan komentar lagi. Kita masukkan fungsinya. Pertama kita kasih keterangan dulu. Kita simpan di SD untuk standar simpan bakunya. Simpan di SD. Nah, untuk menghitung simpangan baku ini ada dua, yaitu bisa pakai STD ataupun STDF. Nah, di kali ini saya akan pakai STDF. STDV UCS. Kita tambahkan, tadi lupa tambahkan titik koma biar sebagai pemisah. Titik koma. Oke, lanjut. Setelah selesai menghitung simpangan baku, kita lanjut menghitung derajat kebebasan, di mana derajat kebebasan ini nanti fungsinya dipakai untuk mencari T kritis. Kita tambahkan komentar terlebih dahulu. Nah, derajat kebebasan ini kita simbolkan sebagai DF. Nah, rumus derajat kebebasan sendiri yaitu N jumlah sampel tadi yang udah dihitung di atas kita kurangin dengan 1. N min 1. Nah, setelah selesai derajat kebebasan, lanjut ke perhitungan alfa. Nah, alfa ini juga nantinya kan akan dipakai untuk menghitung T kritis. Nah, alfa ini kita dapat dari tingkat kepercayaan yang udah ada pada soal, dimana tingkat kepercayaannya kita ketahui. Karena saat mau digunakan di alfa, dimana tingkat kepercayaan ini kan masih dalam bentuk persentase. Nah, kita ubah dalam bentuk desimal, sehingga dari 95% ini kita bagikan dengan 100, didapat desimalnya yaitu 0,95. Lalu baru kita masukkan fungsi alfanya. Kita simpan di alfa. Masukkan fungsinya yaitu sesuai rumus, yaitu 1 min CI. Nah, CI ini kan udah dituliskan di atas, jadi nanti otomatis masuk ke perhitungan karena udah dituliskan di atas. Nah, lanjut. Setelah menghitung alfa, lanjut ke perhitungan T kritis. Nah, di T kritis ini sendiri dikarenakan kita menghitung manual,
mungkin nanti akan saya jelaskan secara manual juga. Mungkin kita tambahkan komentarnya terlebih dahulu supaya orang atau pembaca dapat memahami T kritis ini dihitung secara manual. Nah, baik, mungkin kita cari dulu secara manual. Oke, jadi disinilah kita menghitung T kritisnya. Karena tadi udah dijelaskan yaitu kita menghitungnya secara manual, maka kita menggunakan tabel T dan alfa yang udah didapat tadi yaitu 0,05 kita bagi dengan 2 karena sesuai rumus, yaitu rumusnya alfa bagi 2 dan koma df. Nah, alfanya didapatkan 0,02 dan df-nya tadi 14. Lalu kita cocokkan di sini nih sesuai tabel T. Nah, df ini atau derajat kebebasan 14 kita taruh di sini nih di urutan yang vertikal ini. Nah, di sini 14. Nah, lalu kita lihat alfanya didapatkan 0,025. Kita cocokkan di sini. Lalu kita cari pertemuan dari alfa dan derajat kebebasannya. Dan didapatkan di sini yaitu nilainya 2,1148. Nah, setelah dihitung secara manual, yang sudah didapatkan tadi yaitu sebesar 2,1448 yang dari tabel T. Nah, kita tuliskan di sini. Kita simpan di T kritis yang sudah didapatkan tadi kita tuliskan di sini yaitu sebesar 2,1448. Nah, setelah dapat T kritis, kita lanjut ke perhitungan standar error, di mana standar error ini berfungsi sebagai seberapa tingkat keakuratan data yang sudah kita dapatkan. Maka kita tuliskan di sini. Untuk rumus standar error sendiri yaitu T kritis dibagi dengan simpangan baku. Maka maaf salah. Jadi untuk standar error sendiri itu simpangan baku dibagi dengan akar dari jumlah sampel atau akar n. Nah, ini kita tuliskan, kita simpan di SE, kita simbolkan aja sebagai SE atau standar error. Lalu masukkan di sini, tadi kan SD di sini rumusnya, kita simpan di SD UCS. Karena kita simpan di situ, lalu kita bagi dengan akar dari jumlah sampel. Nah, untuk fungsi dari akar sendiri di Skilab ini kita menggunakan SQRT n 2. Nah, setelah selesai menghitung standar error, kita lanjut dengan menghitung margin error. Nah, margin error ini berfungsi untuk mendapatkan dari interval kepercayaan nantinya. Nah, rumus margin error yaitu T kritis dikali dengan standar error. Kita simpan kita tuliskan di sini supaya lebih mudah, margin error saja. Margin error. Nah, untuk rumus margin error sendiri yaitu rata-rata dari UCS tadi, karena kita akan mencari interval kepercayaan, maka kita tuliskan di sini T kritis yang sudah disimpan. T kritis dikali, untuk kali kita di sini pakai tanda bintang, dikali dengan standar error. Oke. Nah, yang terakhir baru kita masukkan rumus mencari interval kepercayaannya. Kita tambahkan komentarnya dulu. Nah, dikarenakan untuk mencari interval kepercayaan ini kita harus mencari batas awal, batas bawah, dan batas atas, maka kita di sini masukkan sesuai rumus dari mencari CI atau interval awalnya, interval kepercayaannya, di mana rumusnya itu yaitu rata-rata dari UCS plus minus margin error. Nah, margin error kan sudah didapatkan di sini nih. Jadi kita tuliskan di sini saja. Nah, setelah semua rumus sudah dimasukkan, rumus untuk mencari apa yang ditanyakan sudah dimasukkan, jumlah sampel, menghitung rata-rata, simpangan baku, T kritis, standar error, margin error, dan yang terakhir yaitu menghitung dari rata-rata sebenarnya dari UCS atau interval kepercayaan, yaitu batas bawah dan batas atasnya, maka kita interpretasikan di hasil. Di sini kita tuliskan, tampilkan hasil. Untuk menampilkan hasil kita pakai fungsi dips, di mana fungsi dips ini sendiri yaitu sebagai display
atau instruksi tampilkan di konsolnya nanti. Oke, kita masukkan yang pertama yaitu dips. Nah, di sini kan karena kita pakai fungsi string di kalimat atau kata-kata dan tidak bisa dicampur dengan angka atau numerik, maka di sini kita nanti akan menggunakan fungsi string gabungan, dimana yang pertama kita taruh dulu string awalnya yaitu rata-rata CS. Oke, mungkin akan saya jelaskan. Jadi kenapa di sini kita memakai tanda plus terus kita tambahkan string. Jadi kan tadi kan mini UCS ini merupakan numerik bukan string. Nah, jadi karena di Skillab itu tidak bisa membaca atau nantinya akan error jika string digabungkan dengan numerik, maka di sini kita ubah dulu numerik ini menjadi string dengan fungsi string ini, lalu kita gabungkan dengan tanda plus atau tambah. Nah, maka akan jadi seperti ini. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke perhitungan yang lain sama seperti baris pertama. Dilakukan ke semua perhitungan atau semua perhitungan bagi kita display untuk menampilkan hasil dengan fungsi string, pengubah fungsi string karena ini udah masih numerik semua tadi kan, dalam bentuk numerik kita ubah dalam fungsi string atau kalimat lalu kita gabungkan yang nantinya akan menampilkan hasil di konsolnya. Nah, setelah selesai menampilkan hasil, kita analisis sesuai dengan syarat yang dimana syarat dari desain tadi yaitu lebih dari atau sama dengan 85 MPa. Nah, kita tambahkan di komentar. Setelah ditambahkan komentar, nah untuk menganalisis dari hasil yang sudah didapat, kita memakai fungsi if, else if, dan else, dimana if itu merupakan fungsi untuk menjalankan apabila syarat pertama terpenuhi. Nah, lalu kita masukkan fungsi display untuk menampilkan kalimat yang akan ditulis apabila fungsi if terpenuhi. Oke, kita masukkan display. Oke, di sini kata-katanya boleh bebas sesuai dengan kebutuhan. Oke, lanjut ke else if. Nah, fungsi else if ini sendiri dijalankan ketika fungsi pertama atau fungsi if tidak terpenuhi. Lalu kita masukkan fungsi display sama seperti yang di atas. Fungsi ini akan muncul apabila fungsi if tidak terpenuhi atau kondisi awal tidak terpenuhi. Nah, setelah selesai dari kedua, ini display ini akan muncul di hasil akhir apabila fungsi if tidak terpenuhi. Nah, kalau fungsi dari kedua kondisi tidak terpenuhi, maka kita tambahkan kondisi terakhir apabila kondisi awal dan kondisi kedua tidak terpenuhi, yaitu dengan fungsi else. Nah, setelah semua script selesai, maka kita tambahkan end atau sebagai tanda pengakhiran script sudah berakhir. Setelah semua script selesai, lalu kita jalankan ke konsol untuk melihat apakah script ini benar atau tidaknya. Oke, kita salin saja. Setelah salin, konsol tertempel. Oke, kita yes saja. Nah, oke, ternyata benar. Di sini hasilnya setelah scriptnya dijalankan, di mana didapatkan hasil dari perhitungan menggunakan Skillab, yaitu rata-rata UCS didapatkan 85, simpangan baku didapatkan 4,53 sekian, T kritis yang dihitung secara manual tadi didapatkan 2,1148, standar error didapatkan 1,17 sekian, margin error didapatkan 2,51 sekian, dan batas bawah dari
UCS ini didapatkan yaitu 82,488267 dan batas atasnya kita dapatkan 87,511733. Nah, setelah didapatkan hasil ini tadi kan kita interpretasikan dengan fungsi if, else if dan else. Nah, ternyata setelah diinterpretasikan dan dimasukkan ke konsol, bahwasanya hasil dari perhitungan UCS ini ternyata masuk ke dalam fungsi else, yaitu rata-rata UCS berada di sekitar ambang batas sehingga perlu evaluasi dan monitoring secara berkala. Nah, mungkin sekian skrip dan dari skill lab yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.